Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Dalam satu perikop ini ada 44 ayat. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Tuhan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di perikop ini dikisahkan ada satu keluarga di Betania, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. 3 bersaudara ini dikatakan sangat mengasihi Tuhan. Diceritakan bahwa Maria pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan mur yang sangat mahal harganya, dan bukan saja meminyaki dengan minyak mur, tetapi juga kemudian menyekanya dengan rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut itu adalah bagikan mahkota, tapi di hadapan Tuhan, Maria memakai mahkotanya untuk menyeka kakinya Tuhan Yesus. Artinya bahwa ini menunjukkan kasih, rela merendahkan diri di hadapan Tuhan, rela berkorban bagi Tuhan. Bukti kasih itu adalah rela berkorban. Bukti kasih itu bukan sekedar kata-kata, tetapi ditunjukkan di dalam perbuatan. Rela memberi yang terbaik dari hidupnya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sangat mengasihi
tiga bersaudara ini. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya bahwa hubungan antara Tuhan Yesus dengan Maria, Marta, dan Lazarus ini boleh dikatakan sangat dekat. Mereka bukan sekedar tahu, oh itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga demikian, oh itu Marta, Maria, Lazarus. Tidak. Tetapi mereka mengenal satu dengan yang lainnya. Bukan saja mengenal, tadi saya katakan saling memberikan perhatian, empati, simpati, memberikan yang terbaik di antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada waktu itu keluarga ini memiliki satu problema, masalah yang boleh dikatakan tidak ringan yang sedang mereka hadapi, yaitu Lazarus sedang dalam keadaan sakit. Nah, ketika Lazarus sakit, kemudian Marta, Maria memberitakan atau memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa orang yang Engkau kasih itu sedang sakit. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak bersegera ketika tahu Lazarus sakit, kemudian datang ke tempat di mana Lazarus berada, kemudian menumpangkan tangannya atau menjamah Lazarus dan kemudian menyembuhkan dari sakitnya. Tidak, tapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat di mana pada waktu itu Tuhan Yesus ada. Mungkin timbul satu pertanyaan, kenapa kalau Tuhan Yesus mengasihi Lazarus kok tidak segera menemui Lazarus dan kemudian menolong kepada Lazarus? Kenapa Tuhan Yesus yang sudah diberitahu tidak segera bertindak seperti apa yang diharapkan oleh Marta dan Maria pada waktu itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya melihat sampai titik ini, kita hanya berpikir sampai di sini, pasti kita juga akan mengambil satu kesimpulan yang keliru, kesimpulan yang salah. Oh, berarti Tuhan tidak memperhatikan, berarti Tuhan tidak peduli, berarti Tuhan tidak simpati, berarti Tuhan tidak empati kepada orang yang sedang menghadapi masalah, kepada orang yang sedang menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Buktinya Tuhan tidak segera. Seringkali itu yang muncul di dalam pemahaman kita. Kita punya masalah, persoalan, ya sudah datang kepada Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi seringkali jawaban yang daripada Tuhan yang kita nanti-nantikan tidak kunjung datang. Itu yang seringkali terjadi. Kemudian kita putus asa, kata, udah kalau seperti ini tidak usah Tuhan-Tuhanan, tidak perlu berdoa panjang-panjang, toh. Nah, akhirnya seperti itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita memperhatikan, membaca dalam satu perikop ini berikutnya, di balik apa yang
kelihatannya Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan tetap tinggal di tempat di mana Tuhan ada. 2 hari lagi baru kemudian Tuhan datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Kelihatannya sudah terlambat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat dan akan menyadari bahwa sebetulnya Tuhan memiliki rencana-rencana yang sungguh besar di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Kita sangat percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pahami. Kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat tadi, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Lazarus yang saat itu sedang sakit. Dan Tuhan Yesus sudah berkata bahwa apa yang dialami atau penyakit yang dirasakan oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian. Kalau Tuhan Yesus berkata demikian, berarti ya Lazarus pasti akan bisa disembuhkan. Lazarus akan tetap bisa hidup. Nah, tetapi lebih daripada itu, Tuhan berkata supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada rencana Tuhan yang besar di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu. Kalau Tuhan mau, saat itu Tuhan bisa berkata kepada Maria, Marta yang sedang memberitakan atau memberitahu kepada Tuhan Yesus, itu saudaraku yang kamu kasihi sedang sakit. Tuhan bisa saja berkata, sudah pulanglah, Lazarus pasti sembuh. Ya, bisa saja mengatakan begitu, tanpa Tuhan Yesus harus datang ke rumah mereka. Tuhan Yesus sanggup dengan firman-Nya, dengan perkataannya yang penuh kuasa itu akan bisa menyembuhkan Lazarus. Tetapi ada rencana Tuhan di balik peristiwa ini, yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau hanya menyembuhkan orang yang sakit, semua orang pada waktu itu sudah tahu. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, dan lain sebagainya. Biasa Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua. Tapi Tuhan ingin agar setiap orang bukan saja mengerti, memahami bahwa Tuhan Yesus bisa menyatakan mujizat demi mujizat yang menyembuhkan mereka yang sakit, mengusir setan-setan. Tetapi Tuhan ingin bahwa kuasanya lebih daripada itu. Tuhan Yesus juga sanggup untuk membangkitkan orang yang sakit, yang mati sekalipun. Nah, ini yang pada waktu itu
direncanakan oleh Tuhan, agar supaya orang lebih mengenal Yesus, bukan saja tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, tetapi Yesus adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Sekalipun orang yang sudah mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Maka setelah 2 hari kemudian Tuhan datang ke rumah Marta, Maria, dan ternyata Lazarus sudah mati, sudah dikubur. Ya. Tapi toh kita tahu pada akhirnya Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati, yang sudah berbau busuk, ya, hidup kembali. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, bagi Tuhan itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Maka kalau kita membaca, ada satu perbincangan di antara orang-orang pada waktu itu, ayat 35-36, ya dikatakan ketika mereka diberitahu bahwa Lazarus sudah mati, maka menangislah Tuhan Yesus. Kemudian kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Dan seterusnya. Ada di antara mereka yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi keluarga Marta, Maria, Lazarus. Tapi juga ada sementara orang yang berkata, kalau dia bisa memelekkan orang yang buta, membuat orang yang tuli bisa mendengar, dan lain sebagainya, lihat apakah dia bisa membuat Lazarus yang sudah mati ini bangkit kembali. Dan saat itu Tuhan menyatakan kuasanya. Dia datang ke kubur Lazarus, tutup kubur itu dibuka, dan kemudian Tuhan memanggil Lazarus, dan Lazarus keluar dari kubur, dan kemudian terjadi satu peristiwa yang mencengangkan bagi banyak orang yang melihat pada waktu itu. Bukan saja mencengangkan, tetapi kemudian banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-45 dari Yohanes pasal 11, dikatakan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu datang melawat Maria, Marta yang sedang dalam keadaan duka, tetapi kemudian melihat peristiwa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mereka bukan saja tercengang-cengang, tetapi akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah rencana Tuhan di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi keluarga Maria, di mana Lazarus dibiarkan sakit, kemudian bahkan sampai akhirnya mati. Tujuannya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan diizinkan oleh Tuhan mengalami begitu banyak tantangan, masalah, ya persoalan yang boleh dikatakan sudah sangat tidak mungkin untuk bisa diatasi. Bahkan sudah berdoa Tuhan Yesus pun rasa-rasanya tidak turun tangan untuk menolong. Tapi biarlah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, sebab ada waktunya Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Ada waktunya Tuhan untuk menyatakan perkenanannya, sehingga bukan saja keluarga Lazarus yang mengalami pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan, tetapi melalui peristiwa itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga melalui setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tetap sangat percaya kepada Tuhan bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana-rencana yang besar, khususnya agar supaya melalui kehidupan kita ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Kemudian yang kedua, supaya kita ini senantiasa belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 11 ini ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan demikian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan Yesus berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu Tuhan Yesus diberitahu bahwa Lazarus sakit, pada waktu itu Tuhan Yesus tidak hadir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supaya kamu dapat belajar percaya. Ketika sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, ketika ada masalah, ya persoalan yang kita doakan, kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan tidak langsung merespon, Tuhan tidak langsung menjawab, Tuhan Yesus berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Artinya bahwa ketika Tuhan belum merespon, ketika Tuhan belum menjawab apa yang kita doakan, tetapi kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan, sekalipun itu belum nampak, belum kita ketahui, belum kita rasakan hasilnya, kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seorang perwira yang hambanya sedang sakit, dia mengutus bawahannya agar supaya memberitahukan kepada Tuhan Yesus untuk datang
Tapi kemudian perwira ini berubah pikiran. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahku. Maka dia segera nyusul utusannya. Dan ketika ketemu dengan Tuhan, dia berkata, hambaku sedang sakit. Sekarang katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Dia belajar untuk percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai iman, percaya seorang perwira ini. Dan Tuhan Yesus berkata, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Dan betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diyakini oleh perwira ini. Katakan sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Terjadi seperti apa yang diimani. Belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kepada setiap firman-Nya. Demikian juga kita bisa belajar dari iman seorang yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun. Saya sangat percaya bahwa dengan sakitnya ini sudah mencari pertolongan, berobat ke tabib dan lain sebagainya. Tetapi toh belum ada tanda-tanda kesembuhan. Nah, ketika perempuan yang sakit pendarahan ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di daerah itu, dan dia tahu siapa Yesus, mungkin tidak mendengar langsung dari Tuhan Yesus, tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan, tapi mendengar dari orang-orang, menyaksikan bagaimana dan siapa Tuhan Yesus itu. Maka dia punya satu keyakinan, asal ku jamah jumbe jubahnya, pasti aku sembuh. Dan saat itu ketika dia betul-betul berusaha dan bisa menjamah jumbe jubah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terjadi pada wanita ini dan mujizat Tuhan terjadi sehingga sembuhlah dia dari sakit pendarahan. Tuhan ingin kita belajar untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti Tuhan pada waktu itu, dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang, belum yang perempuan dan anak-anak. Murid-muridnya pada waktu itu, bagaimana kita bisa memberi makan orang sebanyak ini? Dari mana kita bisa membeli makanan sebanyak ini? Waktunya sudah sore. Kalau kita punya uang, tidak mungkin bisa menyediakan makanan bagi 5.000 orang ini. Tapi ketika ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan mengucap syukur, dan kemudian roti dan ikan itu dibagi-bagi. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara akal pikiran seperti apa yang dipikirkan murid-murid pada waktu itu, 5 ketul roti 2 ekor ikan, mana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Ya.
Kalau matematika kan 5 tambah 2 hanya 7. Ya. Ini 5 tambah 2 dibagi 500 masih sisa 12 bakul. Tidak mungkin. Memang itulah ya, jalannya Tuhan. Ya. Segala sesuatu tidak mungkin bagi akal pikiran manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Maka kita harus percaya akan hal ini. Ya, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ya. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Maka kita tidak boleh mengandalkan akal pikiran, ya, kepandaian, kekuatan secara manusia, tetapi kita harus senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan. Satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin supaya kita ini memiliki karakter seperti Maria, ya. Memiliki karakter seperti Maria. Seperti apa toh karakternya Maria? Kalau kita bandingkan dengan Marta, kita baca di dalam ayat yang ke-20 dan ayat 21. Kemudian kita bandingkan nanti 32 dan 33. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kemudian kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Maria kepada Tuhan Yesus, ayat 32 dan ayat 33. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab Maria. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Dan seterusnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Marta dan Maria ini sangat berbeda. Kalau saya renungkan ketika Marta ketemu dengan Tuhan Yesus, kemudian seolah-olah ya Marta ini menuduh, menyalahkan kepada Tuhan. "Tuhan, kamu itu gimana toh? Sudah diberitahu kalau Lazarus sakit, tapi kok tidak segera datang? Ya. Ini sekarang Lazarus sudah mati." Ya kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Sekalipun apa yang dikatakan oleh Marta dan Maria sama. Ya, sekiranya Engkau ada di sini pasti Lazarus tidak mati. Tapi beda dengan Maria. Maria ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dekat situ, kemudian dia menemui Tuhan Yesus. Kemudian dia tersungkur di bawah kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, dan kemudian Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kalau kita renungkan di sini ada perbedaan yang sangat besar ya di antara Marta dan Maria. Memang
Marta ini orang yang boleh dikatakan responsif, ya segera ya merespon apa yang sedang terjadi dan bisa mengutarakan belak-belakan. Tapi ada hal-hal yang boleh dikatakan kurang baik. Ya. Dia boleh dikatakan menuduh kepada Tuhan, menyalah-nyalahkan Tuhan. Ya kenapa Tuhan sudah diberitahu tidak segera datang? Tapi beda dengan Maria. Dia datang kemudian tersungkur di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dia tidak menyalah-nyalahkan Tuhan, dia menangis dan dia berkata, sekiranya Tuhan ada, pasti Lazarus tidak mati. Inilah yang membuat Tuhan boleh dikatakan terenyuh, ya hatinya, ya masgul, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu, dan kemudian Tuhan bertindak, menyatakan kasih dan kuasanya, dan kita tahu bahwa mujizat terjadi pada Lazarus dan keluarga ini boleh dipulihkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari keluarga Lazarus ini dan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita sangat percaya di dalam segala sesuatu, biar hanya nama Tuhanlah yang diagungkan dan dipermuliakan. Kita bisa belajar percaya seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita bisa menyikapi bagaimana ketika kita menghadapi segala masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menuduh, jangan pernah menyalah-nyalahkan siapapun, apalagi menyalah-nyalahkan Tuhan. Tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah percaya dan mempercayakan semua kepada Tuhan. Sebab pasti di dalam Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya, menyatakan kehendaknya, menyatakan rencana-rencananya, dan rencana Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua rencana Tuhan baik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.